warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaira dengan NIM 18161010109. Saya akan menjelaskan tentang soal UAS Ekonometrika yang kedua, yang mana soalannya yaitu seseorang peneliti melakukan penelitian mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode pada tahun 1990 sampai 2020. Peneliti tersebut menerapkan pendekatan persamaan simultan, sehingga ia mempertimbangkan beberapa variabel eksogen untuk masing-masing variabel endogen yang dirangkum di dalam kerangka konseptual berikut, yang mana penjelasannya yaitu di mana harga minyak yang disimbolkan dengan X1, keterbukaan ekonomi yang disimbolkan dengan X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, dan selanjutnya inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, nilai tukar Y3. Jadi, dalam kerangka ini dapat kita lihat bahwa variabel endogennya adalah neraca transaksi berjalan yang disimbolkan Y1. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan Y2 dan nilai tukar yang disimbolkan Y3. Sedangkan variabel eksogennya adalah harga minyak yang disimbolkan X1, kebutuhan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Jadi bentuk persamaan simultannya adalah Y1T sama dengan B0 ditambah B1 Y2T ditambah B3 Y3T ditambah B3 X1T ditambah B4 X2T ditambah B5 X4T ditambah B6 X5T ditambah B7 X6T ditambah error train. Selanjutnya Y2T 8T 8 ditambah B9 log 3T ditambah B10 Y1T ditambah B11 X3T ditambah B12 X4T B13 X5T ditambah B14 X6T ditambah B15 X7T ditambah error train. Selanjutnya Y3T sama dengan B16 ditambah B17 Y1T ditambah B18 Y2T ditambah B19 X4T ditambah B20 Y5T ditambah B21 X6T ditambah B22 X8T ditambah B23 X9T ditambah error train. Jadi, identifikasi model persamaan data simultan ini adalah K besar dikurang K kecil titik-titik M kurang 1, di mana A besar adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu dengan model. K kecil adalah jumlah
predeterminate variabel persamaan yang estimasi. Selanjutnya, M adalah jumlah variabel endogen dalam persamaan yang estimasi. Jadi, dalam data ini yang menjadi K besar adalah X1, X2, X3, X4, sampai X9. Sedangkan yang jadi K kecilnya adalah X1 sampai X6. M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi, 9 dikurang 5, 3 dikurang 2, maka 4 besar 2. Maka estimasi dapat dilakukan 2 sel. Baik langsung saja kita masuk ke dalam pengolahan datanya. Jadi, persamaan Y1 adalah interpretasi dari neraca transaksi berjalan. Dari pengolahan data persamaan neraca transaksi berjalan terlihat bahwa angka konstanta 8,64. Artinya, neraca transaksi berjalan di Indonesia adalah sebesar 8,64 pada saat pertumbuhan ekonomi nilai tukar, harga, MIOP, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan mutilasi sama dengan 0. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi yang disimpulkan dengan Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y2 0,0732 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y3 0,005 kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel harga MIOP yang disimbolkan dengan X1 berpengaruh terhadap signifikan transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X1 adalah 0,0449 kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel keterbukaan ekonomi yang disimpulkan dengan X2 berpengaruh tidak signifikan neraca transaksi berjalan X1 sebab nilai probabilitas X2 ini 0,1964 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,069 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,115 adalah kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel inflasi variabel yang disimbolkan dengan X6 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,3432 besar dari 0,05. Selanjutnya, nilai R square persamaan ini sebesar 0,644545. Artinya, kontribusi variabel X2 log X3 sampai X6 terhadap X1 sebesar 64,6545%. Sedangkan sisanya 35,3455% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,000241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00241 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen
yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi pemerintah, aset luar negeri, dan mutilasi, berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan di Indonesia periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya, kita masuk ke uji asumsi klasik. Nilai probabilitas besar dari 0,05. Maka, model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, kita masuk ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probabilitas OBS R² besar dari 0,05 berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterosedisitas. Selanjutnya kita masuk ke inci korelasi. Karena nilai probability OBS R² kecil dari 0,05 berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas tidak melebihi 0,90 sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya kita masuk ke persamaan Y2. Nosin. Bang, di Iko bang, di kos yang sebelum pendakian tadi, di kos si Alex, si Faisal bang. Oh. Iya, ya. Oke. Di teras. Iya di teras. Wah, naik kan dia. Mana dia pon kok? Dah bang, lah. Masih ya Umero.
Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel transaksi berjalan yang disimpulkan dengan Y1. Tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas Y1 adalah 0,3789 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi Y2. Tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas Y2 adalah 0,6338 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,2004 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5. Berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0008 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel X6. Tidak berpengaruh nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,911 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk kepada variabel ekspor yang disimbolkan dengan X8. Berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar probabilitas X8 0,0132 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel suku bunga. Tidak berpengaruh signifikan terhadap log Y3 sebab nilai probabilitas X9 adalah 0,045 besar dari 0,05. Selanjutnya nilai R-square persamaan ini sebesar 0,801694, artinya kontribusi Y1, Y2, X4, X5, Y6, X8, X9 terhadap log Y3 sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan log Y3. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji simultan atau uji F. Terlihat nilai signifikan 0,0001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00001 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, hasil luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu nilai tukar pada periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Karena nilai probabilitas OBS R-square besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke inci korelasi. Karena nilai probabilitas OBS R-square
kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Sekian dari saya, terima kasih. Nih, kamu nonton YouTube tadi. Culik Jamal.